Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa alfin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul lil mu'minin. Shadaqallah wa sadaqar rasul. Para alim, sesepuh bini sepuh, wabil khusus para salik dan salikah, orang-orang yang sedang melakukan suluk, itu namanya salik. Suluk itu adalah perjalanan menuju kepada Allah. Saya akan menjelaskan barangkali sesuatu yang sangat sederhana, yaitu sebuah hadis tadi dan ayat yang saya baca tadi. Ayat yang dibaca itu melahirkan satu bentuk kemukjizatan yang sangat luar biasa, dan kemudian ditasbihkan di dalam setiap sholat kita dalam bentuk sholawat Ibrahimiyah. Maka sebelumnya saya menjelaskan lebih panjang sambil melaksanakan alladzina yunfikuna fi syara' wa dara, beramal dalam keadaan terpaksa apa tidak. Kita bersolawat kepada Nabi. Nggih? Bisa bahasa Jawa enggak? Alhamdulillah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala dulu atau kama barakta dulu? Nah, makanya jangan iktikaf dulu, biar nggak ngantuk. Selawat ini melahirkan kemukjizatan ketika Allah kemudian mengabulkan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
Sampean mau iktikaf, mau kaget nggak ngerti, pokoknya ini saya ngomongnya keras. Allahumma sholli ala Muhammad. Biasanya kalau ada sungai itu pasti mengalir dari gunung ke laut. Tapi karena Isra wal Mi'raj dan selawat Ibrahimiyah ini, ada sungai yang mengalir dari laut menuju ke gunung. Namanya sungai Efrat. Kalau jenengan nanti ada rezeki dan umroh, panjenengan akan faham kenapa ayat ini, selawat ini perlu dibaca. Karena Makkatul Mukarramah itu jangankan pohon, buah-buahan, wong rumput saja tidak tumbuh. Sudah pada umroh nopo dereng? Sudah umroh apa belum? Alhamdulillah. Nek yang belum ndablek berarti. Ndablek kok amin. Di sana Masya Allah berbagai macam buah-buahan ada yang tidak pada musimnya. Karena apa? Karena selawat Ibrahimiyah. Karena apa harus dibaca selawat Ibrahimiyah? Karena Rasulullah mendapatkan wahyu yang sama sebelumnya. Kulama dakhala alaiha ya kariyam mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryamu analaki hadakolat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab warzuqna wa anta khairur raziqin. Ketika Nabiullah Zakaria masuk ke dalam mihrab tempat ibadahnya Sayyidatina Maryam, ini makanya kan terlihat tidak seimbang. Kalau ibu-ibu banyak, bapak-bapak sedikit, kosongnya banyak, ada sedikit saja milih lendetan. Ini bedanya, karena apa? Memang dari sononya begitu, bahwa empunya surga itu perempuan, semuanya berjumlah 4. Yang pertama adalah Sayyidatina Aisyah, istri Fir'aun. Yang kedua Sayyidatina Maryam, ibunya Yesus Kristus. Yesus gitu aja. Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Iso, bahasanya Romawi ditambah Ius, jadi Yesus. Ketika saya ngomong kulama dakhala alaiha Yakaria, itu bahasa Arab. Ketika bahasa Romawinya Yakarias. Yahya bapaknya, anaknya Yakaria itu di dalam bahasanya Romawi disebut Yohanes. Musa itu nggak dikenal di sana, yang dikenal Moses. Jadi Moses, Musa sama, Yakarias sama, Yohanes, John, Yahya sama, Yesus, Isa, Iso sama. Iso itu bahasa Ibrani. Iso itu bahasa Ibrani, nek sampean kenale isone bakso. Ketika maka perempuan 4 itu adalah yang saya sebutkan. Yang kedua adalah Sayyidatina Maria atau Maryam. Nah, di pesantren saya biasanya setiap tahun itu melakukan pisuanan agung di tengah laut. Pakai perahu begitu, kemudian sowan kepada Nabi Khidir, kepada Nabi Isa, dan kepada Bunda Maria atau Sayyidatina Maryam. Kalau sampean buka YouTube itu saya jelaskan soal mukjizatnya buah kurma yang diberikan Allah kepada Maria, dan sampai melahirkan satu bentuk ketakjuban yang sangat luar biasa Nabiullah Zakaria itu. Karena apa? Ketika masuk ke ruangnya peribadatan, banyak buah-buahan yang tidak pada musimnya ada di situ. Maka kemudian Rasulullah meminta dengan sholawat Ibrahimiyah itu, sekarang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Makkatul Mukarramah, dan Madinatul Munawwarah, meskipun tidak pada saat musimnya buah-buahan,
ada di sana sebagaimana gambaran buah-buah yang datang dari surga, masih ranum-ranum dan segar-segar. Maka mari bareng-bareng, jangan mung di batin tok, ndomblong tok. Sampean bendino sholat itu harus membaca selawat Ibrahimiyah ini, tapi nggak masuk, nggak ada setrumnya. Karena apa? Sampean ra paham. Ya Pak ya? Nah iya, makanya mari ben paham, coba yang keras. Umi-umi mangan kacang itu ya orang muni rapopo, tapi umi-umi sing ketok mulutnya digerak-gerakkan kayak ikan mujair gitu, nggak apa-apa, nggih? Monggo bareng-bareng maca selawat sama saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Sekali lagi, monggo masukkan ke dalam hati supaya sampean bisa merasakan getaran sampai nanti pada saat ketika saya menjelaskan as-sholatu mi'rajul lil mukminin, bahwa sholat itu mi'rajnya bagi orang mukmin. Nanti akan saya jelaskan itu. Nah, selama ini kita bingung sholat yang khusyuk itu bagaimana, bingung. Kemudian ada pelatihan yang harus bayar, kiai sangkan paran apa gitu, kiai macam-macam. Tapi tetap aja nggak khusyuk. Apalagi ketika sampai nanti setelah saya jelaskan terus sholat, latihan sholat, nanti malamnya kan sholat. Nah, ketika Allahu Akbar sampai juga masih kelingan, kiai kok gondrong gitu. Ya kan, di dalam hati sampean begitu toh? Nah, iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Rasulullah sendiri kepingin mendapatkan keberkahan kayak Sayyidina Ibrahim. Karena apa? Siapa yang bisa memiliki 4 keturunan langsung Nabi? Nabi Ibrahim, garwa yang pertama melahirkan Nabiullah Ishak, garwa yang kedua melahirkan Nabiullah Ismail, dari Nabiullah Ishak melahirkan Nabiullah Yakub, dari Nabiullah Yakub melahirkan Nabiullah Yusuf, dan dari sini melahirkan ratusan bahkan ribuan nabi, sampai kemudian Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, terus sampai ke bawah. Sementara kita baru anak kita saja disuruh malah melotot. Loh ya Pak ya? Maka wajar kalau kita membaca selawat Ibrahimiyah. Dan barang siapa yang membaca selawat Ibrahimiyah dengan ikhlas dan khusyuk, anak turunnya akan dijaga oleh Allah. Mari sekali lagi yang khusyuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على Coba lepaskan suaranya. Bagaimana sampean bisa iktikaf kalau sampean masih terbebani oleh pikiran yang macam-macam? Rasulullah sendiri ketika mau melakukan iktikaf, dia mencari gunung. Dia masuk ke gua. Nah, kita tidak pernah masuk ke gua. Itu berarti sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Athaillah Al-Askandari, kuburlah dirimu di alam kekosongan. Rasulullah masuk ke dalam gua, menyatu dengan alam. Maka orang yang takwa itu yang menyatu dengan alam. Karena alam terpendek adalah bumi, bumi terpendek adalah gunung. Di dalam gunung ada rahim yang bernama gua. Rasulullah masuk di situ. Nah, sekarang orang masuk gua dibilang musyrik. Padahal Rasulullah sendiri menerima wahyu tidak di masjid, tidak di Masjidil Haram, tidak di Ka'bah, tapi justru di dalam gua. Maka sekarang bayangkan diri sampean di dalam gua, sendiri, tidak ada teman. Coba sampean bayangkan diri Anda kalau mau iktikaf khusyuk, bayangkan diri Anda sendiri, tidak ada teman. Oke? Mari kita baca lagi selawat bareng-bareng yang keras. Saya kepingin yang keras. Allahumma sholli ala wa ala ali sayyidina kama shollaita ala wa barik ala sayyidina Muhammad Alhamdulillah. Maka kenapa kita tidak pernah khusyuk di dalam sholat? Sholat itu ada macam-macam. Ada sholat sendiri, ada sholat di dalam sholat. Karena ini kelasnya sudah iktikaf, maka saya anggap sampean adalah salik-salik orang-orang sufi yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Maka saya jelaskan yang dalam. Kemudian ada sejatinya sholat dan mahkota sholat. Ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj itu, Rasulullah sudah sholat apa belum? Ini kuncinya supaya sampean faham dulu. Karena sholat itu segala dari segalanya ibadah kita. Ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, Rasulullah sudah sholat apa belum? Siapa yang belum ngacung? Loh, coba ini kan tidak anu ya. Ini untuk penyempurnaan diri kita. Coba yang jujur dengan dirinya sendiri. Bagaimana sampean iktikaf bisa berjalan dengan baik kalau sampean tidak jujur? Yang mengatakan ketika Isra wal Mi'raj Rasulullah belum sholat, siapa? Ngacung. Supaya saya bisa paham gitu loh. Yang ketika Isra wal Mi'raj Rasulullah sudah sholat, sing durung ora ngacung, sing wis salat ya ora ngacung, kepiye?
Pertanyaannya sederhana. Ketika Rasulullah itu melakukan Isra wal Mi'raj, sudah sholat apa belum? Coba yang sudah ngomong ngacung. Oke, berarti yang 50% lebih ini mengatakan Rasulullah belum sholat. Yang 40% mengatakan sudah sholat. Alasannya apa? Wong sholat itu diberikan kepada Allah dari Allah kepada Rasul setelah Isra wal Mi'raj. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagi engkau wahai Muhammad, Nabi, dan keberkahan terus diberikan, dijawab oleh Nabi, tolong berikan juga keberkahan dan keselamatan bagi hambaku dan orang-orang yang soleh. Lalu diberikan tugas sholat 5 waktu. Jadi Rasulullah sudah sholat apa belum? Loh, tadi katanya sudah. Ini bisa dibawa berdiri nggak ini? Karena saya akan menjelaskan soal sholat. Nah, saya di sini aja. Jadi Rasulullah sudah sholat apa belum? Masya Allah. Kalau sudah sholat, kenapa menerima wahyu untuk melaksanakan sholat? Berarti kalau belum sholat, kenapa dikatakan sebagai imamul anbiya wal mursalin? Sebelum Isra wal Mi'raj, Rasulullah sudah diangkat oleh Allah sebagai imamnya Nabi dan Rasul. Maka disinilah rahasia wala tahsabanal ladzina qutilu fisabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yuryakun. Jangan engkau katakan orang yang mati di jalan Allah itu mati, dia masih hidup, bahkan diberikan rezeki yang sangat luar biasa. Maka ketika mau Isra mau Mi'raj, Rasulullah sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, dimakmumi oleh para nabi dan rasul yang jumlahnya 319.000 nabi dan rasul. Ayo. Maka ini yang akan saya jelaskan. Tetapi sebelum saya menjelaskan ini, kenapa kita ini sembahyang, kita jadi orang Islam gak mudeng-mudeng, karena kita ini tidak mengikuti cara Nabi. Maka mari kita coba meniru sedikit saja Nabi. Untuk iktikaf itu, solu kamaro aitumuni usolli. Sebelum sholat, Nabi senantiasa membersihkan hatinya dulu. Caranya bagaimana? Sunan Kalijogo dulu mengajarkan kepada orang Jawa, kepada orang Jawa Dwipa. Jawa Dwipa itu daerahnya mulai Cina Utara, Provinsi Hunan, sampai ke Alengko. Alengko itu sekarang menjadi negara bagian Bangladesh. Itu adalah Jawa Dipa. Jadi kalau sampean sekarang mengatakan ini gua orang Jakarta, Gus Nuril ngomongnya medok, itu mesti orang Jawa, sampean salah. Karena Jawa Dipa dulu meliputi antara Provinsi Hunan di sebelah selatan
Maka sampai utusan Kublai Khan datang namanya Mengki meminta provinsi itu supaya masuk kembali ke Tiongkok, tetapi Mengki kemudian diperung hidungnya oleh Kertarejasa, kemudian berikutnya melahirkan balas dendam ketika Kertarejasa dikalahkan oleh Jayakatwang. Jayakatwang kemudian diserang oleh utusannya Kublai Khan. Sak terusé ora tak dawak-dawake sampai ke Alengka. Ini Jawa namanya, Jawa Dwipa. Maka Sunan Kalijogo kemudian mengajarkan tafsirnya Tazkiyatul Qulub, membersihkan hati dengan lagu yang anak-anak kecil di Jawa sana hafal. Ini syaratnya untuk iktikaf. Sudah ngerti apa belum? Sluku, sluku, batok. Paham nggak? Ada orang Jawa nggak? Masa sluku-sluku batok nggak paham, Rek? Itu bahasa Arab. Gusluku, gusluku batnaga, mergo pakanannya singkong jadi ilat Jawa jadi sluku-sluku batok. Cucilah, cucilah hatimu. Batinuka la ilaha illallah. Tekan Jawa dadi bathoke ela elu. Nah, ini sebenarnya menafsirkan Rasulullah ketika hendak melakukan sholat, dia membersihkan 7 lataif di dalam dirinya. Sampean sudah apa belum? Nah, ini saya jelaskan dulu tentang lataif, nanti sholatnya bagaimana. Ada sebuah hadis mengatakan, man arrafa nafsahu faqad arrafa robbahu. Kalau engkau mengenal dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Lah bagaimana engkau mengenal dirimu kalau engkau tidak pernah mengenal jasadmu sendiri? Nanti makanya ketika mau memasuki kawasan iktikaf, nanti bareng-bareng sama saya ajarkan. Lataif jasad itu ada 7. Coba diingat-ingat. Ini Rasulullah setiap saat melakukan tobat sebanyak 70 kali setiap hari. Dan kita melakukan tobat sehari semalam tidak pernah. Ya Pak ya? Untungnya masih ada Masjid Sunda Kelapa yang memfasilitasi sampean. Makanya saking bingungnya nek sholat itu wis ben ketok khusuk bathuke dijeduk-jedukin ning keramik. Terus do ngapal kabeh. Padahal munyuk niku bokonge ngapal tidak menyebutkan kitab manapun bahwa munyuk itu masuk surga karena dianggap ahli zikir. Makanya untuk bisa masuk ke kawasan itu coba perhatikan. Mulut. Sudahkah mulut ini sampean mintakan maaf setiap hari? Atau pernah dimintakan maaf? Sampean punya mulut, merasa punya mulut kalau pas sakit gigi saja. Padahal ada ayat mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Kalau engkau tidak mengenali hatimu dan tidak engkau pergunakan sebagaimana mestinya, kalau engkau punya mata tidak pernah melihat Allah, padahal awalun wajibun alan insan makrifat billah tasdik bil qalbi, kewajiban pertama manusia itu adalah makrifat kepada Allah. Walahum adanun la yasma'una biha, kalau engkau memiliki telinga tetapi engkau tidak pernah mendengar bisikan para malaikat dan bisikan Allah, ulaika kal an'am, sesungguhnya yang demikian ini sama dengan binatang. Balhum adolu, bahkan lebih berat daripada binatang. Maka mari supaya kita terlepas kebinatangan kita mintakan maaf mulut kita. Kayaknya kecil ini mulut, tapi gunung jugruk segoro asat,
Gunung-gunung batu bara itu bisa mengalir di sepanjang sungai Musi, habis dikirim ke Cina kemana-mana. Karena mulut yang kecil. Mulut yang kecil ini melahirkan sakit hati, peperangan, pertengkaran, hasad, hasut, fitnah, dan perceraian atas manusia terhadap manusia. Harus kita mintakan maaf. Rasulullah setiap hari memintakan maaf mulutnya. Padahal mulutnya Rasulullah tidak pernah menyakiti orang. Rasulullah dimaki-maki oleh seorang perempuan gila Yahudi yang tinggal di pinggir pasar Madinah, setiap hari dimaki-maki. Tetapi Rasulullah membalasnya dengan menyuapi sang perempuan ini setiap hari. Sampai Rasulullah sedo meninggal, perempuan ini tidak tahu yang nyuapi adalah orang yang dimaki-makinya. Tetapi Rasulullah tetap memintakan ampun atas mulutnya. Rasulullah juga memintakan maaf kepada hidungnya. Kita merasa punya hidung kalau pas pilek. Pernah dimintakan ampun? Nggak pernah. Sudah dibikin pesek tetapi bagus, proporsional, malah disuntik macem-macem. Padahal hidung ini keluar masuknya roh kita sehari semalam sebanyak jumlah Nabi 319.000 kali. Tetapi kita tidak pernah menobati hidung kita. Coba kalau seandainya hidung ini kemudian begitu nyawa kita keluar begini terus ditutup, cet, ihnil manfus. Kita punya mata, tapi kita pergunakan yang lain-lain dan tidak pernah kita tobati. Mata ini kayaknya nggak seberapa, tetapi Gus Dur dijatuhkan karena Gus Dur tidak memiliki penglihatan. Jadi mata itu sangat luar biasa. Boleh nggak mata sampean dicuil satu tak tuku 5 juta begitu? Tapi kenapa tidak menyadari punya mata kecuali pas belen saja? Dan tidak pernah memintakan maaf, padahal awal dosa itu dari mata ini. Melihat kemewahan mata, melihat kecantikan mata, melihat kegantengan mata. Maka Indonesia ini juga enggak karu-karuan karena sebagian besar penduduk Indonesia memilih calon presidennya yang ganteng. Padahal sudah punya suami masih milih orang yang ganteng. Dan tidak pernah memintakan maaf atas mata. Di dalam hukum tasawuf ini termasuk sudah perselingkuhan dan harusnya terjadi jadidul nikah. Tetapi tidak dilakukan, maka Allah mengatakan dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasi lidu qaum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Sudahkah kita memintakan maaf pada mata? Tidak pernah. Kita punya telinga, hanya eling kalau punya telinga kalau pas kemasukan semut. Tidak pernah kita mintakan maaf telinga ini. Ini ibu-ibu, ini latoif pertama, latoif kedua, latoif ketiga, latoif keempat, telinga. Rasulullah setiap hari memintakan maaf. Latoif kelima adalah tangan ini. Seandainya Ruby Andini tidak punya tangan yang bisa mereskir kontrak migas, dia tidak akan ditangkap KPK. Seandainya salah satu presiden partai tidak memiliki mata, pasti tidak akan melihat cantiknya Vitalia, sehingga melahirkan surat An-Nisa ayat Vitalia 350 juta plus Honda Jazz.
mata jalan maksiat tetapi juga jalan kebaikan. Ketika sampean perhatikan sesama teman ini, teman-teman sebelahnya ini nanti akan bareng-bareng bondong-bondong masuk surga barengan. Jangan diamini dulu. Loh, sampean salaman aja belum, kenal belum kok mau amin, bagaimana? Sudah kenal sebelahnya namanya siapa? Rasulullah yang pertama sebelum mengajarkan sholat, sebelum mengajarkan akidah Islam, dia persaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Salaman, bersahabat, tukar dunyonya dibagi dua. Kita ini sudah dikasih snack barang, leboni memang 1.000, 2.000, kencing sekarang aja 2.000, itikaf kok sangune 2.000, bagaimana itikaf cap kencing itu? Makanya nanti pulangnya ini ngamal lagi yang banyak. Tangan, seandainya tangan ini tidak bisa tanda tangan, maka tidak ada surat Anas ayat senturi dan hambalang. Seandainya tidak ada tangan ini, seandainya tidak ada tangan, sampean tidak bisa garuk-garuk atau songgo uang, maka tangan harus kita mintakan maaf. Latoif 1, 2, 3, 4, 5. Latoif ke-6 adalah perut dan kelamin kita. Mohon maaf ini saya harus bicara cetok, karena belum tentu sampai mempelajari sulam safek, sulam safina. Padahal babagan toharoh itu harus jelas. Saya nggak ngerti apa di sini juga dijelaskan soal toharoh, bagaimana mens itu bersih apa tidak. Maka harus kita mintakan maaf. Kadang-kadang kita dengan suami halal sah, tetapi belum mandi, itu berarti ada keharaman di sana. Kita harus memintakan maaf kelamin kita. Dan perut ini, karena kayaknya kecil, perut itu isinya segini aja, tetapi gudang bulog itu loh jadi sarang korupsi gara-gara perut ini. Sudahkah sampean memintakan maaf? Padahal setiap hari kencing dan didemek-demek, tapi tidak pernah memintakan maaf. Latoif ke-7 adalah kaki. Seandainya mata memandang, hati tergerak, keinginan berjalan, tapi tidak punya kaki untuk melangkah, maka sampean tidak akan pernah sampai ke Masjid Sunda Kelapa. Saya ditawasul, saya ditelepon, saya kirimi surat undangan, saya terbang dari Semarang, tadi malam habis ceramah di Keraton Solo langsung ke sini. Kalau tidak ada kaki, saya tidak mungkin bisa ketemu sama ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya Pak ya? Ini Latoif ke-7. Mari bareng-bareng sama saya. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Gitu ya. Oke. Didemek satu persatu. Sampai ingat, nek ibu-ibu umur 9 tahun sampai sekarang, dosa yang diperbuat oleh mulut selama umur 9 tahun sampai sekarang, dosa yang diperbuat mulai umur 9 tahun sampai sekarang oleh hidung, oleh 7 latoif ini. Demikian juga bapak-bapak umur 15 tahun sampai sekarang, apalagi bapak-bapak ini, dosanya akeh mulan orang ini berawut semuanya. Orang sing guyu ket mau kayak wong rontu kabeh. Padahal orang yang masuk surga itu min kurati ayunin wa ja'alna lil muttaqina imana. Wajahnya berseri-seri. Ini ada yang jenggoten mung 13 tok ya diingu.
nek jenggote akeh ora apa-apa, 13 kan koyo tepek kong. Orangnya ndeloki saya tak madhep rono wae. Mari bersama-sama nanti kalau dipegang latihan, nanti kalau sudah biasa refleks kita. Ya. Mulai mulut, hidung, mata, telinga, tangan, perut dan kaki. Bareng-bareng pegang mulutnya, bibirnya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mata. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Telinga. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tangan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Perut. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kaki. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Lataif jasad, tetapi Allah memberikan cahayanya di dalam dada kita yang disebut ruh. Ketika ditiupkan cahayanya atau rohnya ke dalam tubuh kita, ditiupkan juga sifat-sifatnya Allah. Itu yang disebut dengan roh rabani, roh ketuhanan, yang itu panjenengan tidak pernah kelola sehingga panjenengan tidak pernah mengenalinya. Lataifnya disebut lataif qalbi. Yang pertama adalah 2 jari di bawah punting susu. Coba dipegang. Jangan berpikir yang macam-macam. 2 jari di bawah punting susu. Makanya kalau orang dihukum mati itu jaraknya 2 jari di bawah punting susu, 2 jari di atas punting susu, dikasih lingkaran putih. Ini yang ditembak. Namanya qalbi. Sudahkah sampean minta maaf atas qalbi panjenengan, tempatnya tajili nur Allah? Jawabnya adalah belum. Di atasnya 2 jari di atas punting susu ini tempatnya roh. Di Pulau Ngati tengah-tengah ini namanya akfa, nurani kita, tempat nurani kita. Di sebelah kanan di bawah punting susu ini tempatnya latif. Makanya ketika engkau akan menuju kepada Allah menjadi salik, melakukan suluk, melakukan iktikaf, melakukan uzlah, sebagaimana malam ini, maka Allah memberikan koridornya. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Ini latif. Di atasnya adalah sir, tempat rahasia-rahasia Allah. Kalau panjenengan habis sholat isya kemudian membaca ya Allah, ya Hakim, ya Muhammad, maka panjenengan akan diberikan kecerdasan otak dan kebijaksanaan yang sangat luar biasa, sebagaimana Nabiullah Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah. Famay yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyul hamid. Ini tempatnya
sir, rahasia-rahasia Allah. Oleh sebab itu kadang-kadang wali-walinya Allah, ulama-ulama sepuh itu memiliki kebijaksanaan, pandangan ke depan yang sangat luar biasa, yang kadang-kadang kita anggap sebagai sebuah kemusyrikan, kita anggap sebuah khayalan. Padahal enggak, Allah menempelkan ilmu hikmah kepada orang yang dikehendaki. Allah menampakkan cahayanya kepada orang yang dikehendaki. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah menampakkan hudanya, cahayanya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian yang kelima di sini, supaya saya berdiri biar yang di belakang kelihatan. Ini segitiga mata ini disebut, kalau orang asing mengatakan kelenjar perineal. Ini tempatnya rohwan atau roh kita yang lain, yang senantiasa berjalan kemana-mana. Kalau di dalam kitab Turmudi bab ru'yah dijelaskan, kalau orang yang beriman yang melakukan iktikaf begini berturut-turut selama 41 hari, maka diberikan kenikmatan oleh Allah, rohnya melakukan perjalanan gaib. Di sini, maka kadang-kadang sampean melihat orang, saya kok pernah lihat orang ini ya, padahal belum pernah ketemu. Suatu saat di tempat tertentu, aku kok ketok wis tau mang ning kene ya. Gitu. Saya kok pernah lihat daerah ini ya, padahal belum pernah. Orang Eropa mengatakan deja vu, tetapi Sayyidina Turmudi mengatakan itu adalah perjalanan gaib yang diberikan oleh Allah kepada semua orang yang melakukan keimanan dan peribadatan terus-menerus. Maka disinilah rahasianya kenapa kita bisa ketemu wali, bisa ketemu ini yang sudah meninggal, yang sekarang dikatakan sekarang zamannya musyrik itu. Padahal Rasulullah sendiri ngimami nabi-nabi yang sudah mati. Maka tetap saja disebut Imamul Anbiya wal Mursalin. Kalau ini kemudian kita ketemu sama wali-wali, ketemu sama nabi yang sudah meninggal dikatakan musyrik. Lah terus Rasulullah bagaimana ini? Ini rahasianya. Maka basuhlah hatimu. Ini natikoh namanya, akal falasifah. Ini yang bisa menemukan kebenaran di balik kebenaran. Ini kita juga tobati, tetapi kita tidak pernah menobatinya. Yang terakhir adalah kulu jasad. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, kalau sholat itu bisa memancarkan cahaya yang sangat luar biasa, bahkan bisa naik terbang. Karena apa? Sudah terbebas hukum gravitasi. Ibu-ibu bisa mempraktekkan wiridan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, lampunya dimatiin jam 12 sampai subuh. Kok kuat? Kemudian buka mata panjenengan bisa menemukan diri ibu-ibu dan bapak-bapak ini memancarkan cahaya sebagaimana fosfor. Jadi ini bukan jarine, bisa dipraktekkan. Karena apa? Oleh sebab itu kalimat yang paling disukai oleh Allah, kata Rasulullah SAW, adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maka barang siapa mendawamkan kalimat ini setiap hari 111 kali, nanti rohnya akan dijemput oleh kursi yang berasal dari cahaya. Lataif yang ketujuh adalah kulu jasad, seluruh tubuh ini. Lah bagaimana caranya? Panjenengan coba latihan untuk mengenal lataif ketujuh. Jadi seluruh tubuh ini, coba bayangkan, ini yang disebut dengan man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Coba panjenengan pejamkan mata.
Tarik nafas, dilepas Allah. Semuanya pejamkan mata. Tarik nafas, dilepas Allah. Terus bayangkan wajah ibu sendiri, wajah bapak sendiri. Coba setiap hari berkaca, setiap hari ngilu. Coba sekarang pejamkan mata dan lihat wajah sampean sendiri. Jangan wil-wil, jangan bisik-bisik ibu. Lihat wajah ibu sendiri. Coba tarik nafas, Allah sampai kelihatan wajah ibu, baru setelah itu kita beristighfar. Kelihatan wajah bapak sendiri, itu namanya konsentrasi. Itu namanya memasrahkan diri, latihan megatruh supaya kita bisa sholat mi'rajulil mukminin. Kalau tidak bakal, sampai akan tidak menemukan konsentrasi kekhusyuan itu. Coba tarik nafas, bagaimana semungkin sampean bisa marifat kepada Allah kalau sampean tidak pernah mengenal diri sampean? Wajah sampean yang setiap hari sampean geluti nempel di mukanya sampean sendiri aja sampean tidak bisa membayangkan. Coba terus sambil Allah, Allah, Allah. Sudah kelihatan? Terus Allah. Baik, mari kita mulai, kita beristighfar untuk lataif pertama qalb kita. Sambil dipegang Bu, biar nanti di rumah bisa dipelajarkan kepada keluarganya. Ini enggak pernah diajarkan kiai-kiai di masjid-masjid, hanya di pesantren-pesantren khusus. Monggo. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Coba cari suara yang dipegang itu bergetar hatinya, biar rontok dosa-dosanya. Karena terlalu lama hati kita ini diliputi oleh dosa sehingga keras membatu. Maka Sayyidina Ali ketika berzikir, dia bergerak sebagaimana pohon terterpa angin tofan. Maka Sayyidina Umar ketika berzikir suaranya menggelegar. Ketika ditegur Rasulullah, kenapa engkau berzikir dengan suara keras? Bukankah Allah la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir? Allah kemerseking hatimu aja faham, kenapa engkau bersuara keras? Dijawab oleh Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, kalau saya berzikir keras saja hati saya tidak bergetar, apalagi berzikir dengan pelan-pelan. Tapi ibu-ibu enggak usah teriak-teriak, karena ibu-ibu enggak boleh. Yang teriak-teriak bapak boleh. Nggih. Monggo dimulai. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Roh di atasnya ganti posisinya. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nurani. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sir. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Natikoh. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sekarang tarik nafas, temukan wajahnya dulu. Temukan wajahnya dulu. Allah, terus
temukan wajahnya sendiri. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Masya Allah. Mari kita membaca istighfar 33 kali, ditujukan seluruh lataif tadi tanpa dipegang. Coba sampean latihan, lintasan dulu lataif jasad, 1, 2, 3 nggak usah dipegang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang keras Bapak-bapak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Coba supaya bisa sampean meresapinya, bayangkan bahwa saat ini ibu-ibu dan bapak-bapak ini sudah dimandikan. Maka sholat itu memakai mukena, karena melambangkan kematian. Maknanya adalah engkau menemukan kematian jasadmu untuk menemukan kehidupan rohmu, akan sowan kepada Allah. Ini rahasianya orang Jawa mengatakan megatruh, as-sholatu mi'rajul lil mukminin. Maka ibu-ibu kan pakai pakaian kayak pocong, namanya Nah, coba sekarang bayangkan ibu-ibu ini sudah dimandikan. Coba bayangkan ibu-ibu, pejamkan mata, bapak-bapak semua ini sudah dianggap mati, sudah dimandikan dan berada di pinggir. Bisa nggak kira-kira ini lampunya agak ditintrimkan sedikit biar nggak terlalu terang banget, biar memberikan dukungan suasana kebatinannya. Karena di Gua Hiro itu tidak ada listrik waktu itu, lilin juga tidak usum. Tidak semua lampunya, tetapi tolong agak sedikit dianukan. Agak redup gitu, jadi enak. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, bayangkan bahwa engkau sudah di pinggiran kubur. Lalu amalan apa yang sampean pamerkan kepada Allah? Salat. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya Allah, di dalam sholat pun kami tidak pernah khusyuk. Bagaimana mungkin kami mendapatkan kabar gembira sebagaimana orang-orang yang menemukan sholat dengan khusyuk? Ketika Allahu Akbar, hatiku di pinggir pasar. Ketika aku mengucapkan Allahu Akbar, hatiku mengatakan Kiai Gondrong dikirim macem-macem. Ketika Allahu Akbar, ya Allah, anakku belum lulus sekolah. Allahu Akbar, masuk pegawai negeri harus bayar 150 juta. Allahu Akbar, bapak nedole jadi bupati apa tidak? Allahu Akbar, mudah-mudahan tidak ditangkap KPK. Mana kekhusyuannya? Coba mau memamerkan sholat yang bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak ini? Allahu Akbar sampean fasih saja tidak pernah. Allahu Akbar sampean waktunya sholat malah justru masih berdagang kemana-mana.
Sholat subuh sampean masih terlelap. Sholat duhur sibuk bekerja, sholat asar ngeluti dunia, sholat maghrib di perjalanan, sholat isya badannya lulu lantak, sholat tinjur kapan? Coba mau memamerkan apa? Kalau sekarang ini ibu-ibu, bapak-bapak sudah di pinggir kubur, coba bayangkan. Amal apa yang sampean mau pamerkan ya Allah? Sodakoh. Wala yuqbalu amalu fihi midardaratin minariya. Tidak bakal diterima sodakohnya seseorang yang di dalamnya ada satu biji sawi bernama riya. Siapa yang bisa beramal dengan ikhlas? Setiap kali kita beramal, setan buru-buru menggelayuti hati kita dan menggelitiki batin kita untuk memamerkan, aku baru jalan ke sana wahai temanku, dan sudah menjadi kebiasaanku melakukan amal bersodakoh sekian ratus ribu ke masjid anu, ke pesantren anu. Saya biasa beramal untuk fakir miskin, anak yatim, ini. Amalan apa yang sampean anggap ikhlas? Kalau sampean saat ini di pinggir kubur, zakat, emas ibu-ibu, cincin bapak-bapak, puluhan, bahkan hampir 100 gram lebih, tetapi tidak pernah diyakati. Mobilnya Pajero, Everest, Innova, Mercy, Land Cruiser, harganya lebih dari 100 gram emas, tapi tidak pernah panjenengan yakati. Panjenengan diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan umroh dan haji, padahal umroh itu sama dengan haji. Bainal umroh wa umroh haji, bainal umroh wa umroh haji, tetapi hanya dengan 21 juta saja sampean tidak mampu, katanya masih banyak utang. Kalau ngutang rumah sampean mampu, ngutang mobil mampu, tetapi ngutang untuk beribadah sampean tidak ada keberanian. Padahal Allah mengatakan hal adulukum ala tijaroh, sampean harusnya berdagang dan berani berdagang dengan Allah. Amalan apa ibu-ibu? Pernahkah kaki-kaki sampean ini menginjakkan sofa wal marwa sebagaimana yang dilakukan oleh Ibunda Hajar? Membawa kecintaannya Nabiullah Ismail sebagai seorang ibu, sebagai orang tua yang tidak ada makanan apa-apa, tapi demi cintanya dia berlari dari sofa dan marwa sambil menangis. Inna sofa wal marwata min syairillah. Ya Allah, anakku kehausan. Wa man hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi an yatawaffa bima wa man tatawwa khairan fa innallaha sakirun alim. Kita tidak pernah menginjakkan kaki di sofa dan marwa, apalagi berlari-lari kecil membayangkan betapa cintanya sang Siti Hajar kepada anaknya. Padahal panjenengan juga punya anak, tetapi kenapa tidak mengikuti itibak Siti Hajar? Bisa membangun ini itu, tetapi ketika menarungkan hatinya sebagai tanda cinta kepada Allah, panjenengan sia-siakan kesempatan itu. Padahal umur tidak pernah bisa diprediksi. Anak kecil mati biasa, orang dewasa mati biasa, orang tua apalagi lebih biasa. Yang gendut mati biasa, yang kurus mati biasa, yang penyakitan apalagi biasa. Dan umur tidak pernah terprediksi dengan benar.
Maka ibu coba bayangkan sekarang ini berada di pinggir kuburan. Sudah ketemu wajahnya? Anda di pinggir kuburan, ibu-ibu. Panjenengan sebagai pemimpin tidak pernah bisa berbuat adil. Panjenengan sebagai bapak tidak pernah bisa mendidik anaknya dengan benar. Panjenengan sebagai suami tidak bisa mendidik istrinya. Panjenengan sebagai istri tidak berbakti kepada suami. Panjenengan sebagai ulama, sebagai ustadz tidak bisa menampilkan ilmu yang manfaat kepada murid-muridnya. Panjenengan sebagai murid tidak pernah khidmat kepada orang yang mendapatkan kedudukan khusus di mata Allah. Khidmatu rijali sababul wisoli ila maulama wali. Panjenengan sebagai rakyat ngomel melulu, panjenengan sebagai pemimpin menguntungkan kelompoknya sendiri saja. Lalu apa yang benar sesungguhnya bagi kita ini? Mari sambil kita menghela nafas kembali melakukan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Terus astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Khuduru fi majlis dzikri, khuduru fi majlis taklim, afdhalus sholat min alfin rakaatin. Jenengan hadir di majelis zikir begini ini, di majelis taklim begini ini, lebih afdol pahalanya daripada sholat 1000 rakaat. Karena di sini ada ilmu yang tersampaikan. Di sini Anda terluruhkan hatinya. Maka tinggalkan pangkat jabatan sampean, tinggalkan kedudukan sampean, kekayaan dan statusnya. Anda adalah hamba-hamba Allah, debu-debu yang mengemis di pinggir jalan ma'rifat Allah. Coba mintakan maaf diri Anda. Lalu kita ulangi membaca istighfar untuk seluruh lintasan lataif tadi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Masya Allah. Sekarang hati kita sudah mulai menata. Lampunya boleh dinyalakan. Saya akan menjelaskan filosofi sholat supaya sampai nanti setelah sholat bisa mempraktekannya. Jadi pertanyaannya, Nabi tadi melakukan Isra wal Mi'raj sudah sholat apa belum? Sudah. Hanya sholatnya beda-beda. Maka ketika lulus sholatnya, sholat yang sejatinya sholat, yaitu hatinya dan semua badannya ini melakukan sholat, maka diberilah yang namanya mahkota sholat. Sholat 5 waktu. Ketika kita mengadakan sholat, kenapa tidak pernah khusyuk? Karena kita tidak paham bagaimana memecat ruh tadi, kekhusyuan tadi. Maka coba bayangkan, sholat Rasulullah Muhammad itu orang yang terpuji. Kalimat terpuji, hamdan atau alhamdu, itu alif, lam, kha, mim, dal. Betul? Maka ketika panjenengan mengatakan alhamdulillah, alhamdu itu kalimatnya adalah alif, lam, kha, mim, dal. Kepada siapa? Ini ditujukan kepada Allah. Ketika ini mengatakan alhamdulillah,
maka prakteknya adalah alif lam kita berdiri menghadap kiblat dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Tangannya ini membentuk alif lam. Kalau digandeng jadi lillah. Inilah yang disebut lafadz alif lam ini melambangkan sifat api kita. Manusia itu berasal dari api. Oleh sebab itu dilambangkan di tangan kanan ini mewakili 18 kebaikan. Coba lihat itu telepek tangannya itu. Ini huruf Araf namanya 8 angka 18. Maka ketika sedekap itu apa bahasa Indonesianya ya? Sedekap. Ini yang ditutup adalah pusar ini. Ini melambangkan keburukan kita. Jumlahnya berapa? 81. Maka keburukan ditutup dengan kebaikan. Ini filosofinya. Setelah mengangkat tangan lillahi ta'ala, ini adalah konsep taslim. Maka kita disebut muslim karena kita mengangkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar ucapannya iqraru bilisan. Iqraru bilisan. Alhamdulillah. Syukran. Alhamdulillah. Allahu Akbar begini. Ucapannya ikrar bilisan, tasdik bil kolbi, Allah maha bes. Akmal bil arkannya, tangannya diangkat 2. Kalau ngangkat 1 itu maknanya beda. Dadah, godain saya dong. Maka angkatnya 2. Ini disebut pasrah. Inilah yang disebut taslim. Taslim ini perwejawantahan dari Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrik. Ini taslim. Maka Allah kemudian berkewajiban dalam tanda petik mengutuslah sang Mesias. Juru selamat dalam bahasa Arab disebut alaihi salam. Khusus umat Islam gelarnya adalah sallallahu alaihi, karena menyempurnakan risalah agama Islam sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, disempurnakan untuk umatnya Rasulullah atas derajat pangkat wa ma arsalnaka ila rahmatan lil ala. Maka mengangkat tangan inilah yang disebut taslim. Orangnya disebut muslim. Sifat api hilang. Kalau sudah angkat tangan begini, jengkel atau tidak jengkel, pasrah sudah, kalah takluk. Ini adalah ketaatan yang melahirkan peribadatan. Peribadatan inilah yang melahirkan ketakwaan. Tidak ada ketaatan maka tidak ada peribadatan. Tidak ada peribadatan maka tidak ada ketakwaan. Maka ketika sampean ngangkat tangan, sama-sama ngangkat, diniati betul Allahu Akbar. Jadi terbiasa. Oke? Boleh begini boleh. Boleh begini boleh. Ada yang begini malahan. Saya tanya, loh kenapa begitu? Hati ini kan berat, harus diangkat begini. Ada yang begini, Allahu Akbar. Padahal dulu yang benar begini dulu. Kenapa? Karena tentara-tentara itu membawa pedangnya panjang-panjang. Makanya dipegang begini supaya tidak ketika rukuk.
Ini terus ora pegang pedang, nggak pedang apa. Ada yang sholat Allahu Akbar, lihat kakinya tak kanannya. Saya nggak biasa gini kan, tak geser gini lagi. Saking jengkelnya saya sudah nggak khusyuk, saya lari ke belakang, tak dorong sekalian aja. Saya tanya, loh sampean kok begitu? Biar tidak diisi setan, loh sampean ini loh pelite rak karwan, setan mau sholat aja kok nggak boleh, ya bilang gitu. Aneh kita ini. Loh kenapa kok biar nggak diisi setan ini harus rangkap? Loh setan melok sholat itu nggak boleh. Loh sudah nggak sholat sampean katakan setan, loh bagaimana sih kita ini? Ini yang kadang-kadang ini ngerepotke. Maka Allahu Akbar berasal dari mewakili alif lam, mewakili anasir api. Maka kalau engkau marah, wudulah dan sholat, setannya akan hilang karena apinya hilang. Kenapa? Karena di dalam kolbi tadi ada yang bernama fuad. Di dalam fuad ada yang namanya nafsu. Di dalam nafsu ada yang namanya roh. Jadi setan itu ada di dalam diri kita sesungguhnya. Masuk dan ikut beredar sepanjang urat nadi dan urat peredaran darah ini. Maka ketika sampean pergi dari rumah, pamit kepada suami, kepada istri untuk iktikaf di sini, masya Allah, setan langsung mati sudah. Ambil air wudhu, makin terantai. Kok mendengarkan pengajian karena tolabul ilmi, masya Allah, setannya klepek. Tapi pulang dari masjid Sunda Kelapa, balik lagi. Gusti Allah hanya ditemukan di dalam masjid. Di rumah isinya iblis sama jin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Anasir apa? Api. Kemudian setelah membaca surat dan sebagainya kita rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Mulutnya mengatakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dalam hatinya orang Arab kalau diusek-usek kepalanya seneng, diwerwel jenggotnya seneng, dipegang bokongnya ngamuk. Oh, jadi kalau orang Jawa beda. Orang Jawa, orang Indonesia ini nek salaman cium tangan. Kok kemudian wong Jawa salaman cium tangan terus nguyek-nguyek ke gundule kiyaine gitu. Oh, bisa kualat itu. Tapi nek di Arab sana enggak begitu. Salaman begitu wis uyek-uyek cium bathuke gitu, jenggotnya diginikan seneng. Itu hormat, tetapi jengking ini adalah budaya merendahkan orang Arab. Maka Allah mengatakan, kalau engkau mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kepadaku, maka tunjukkan sikap yang sama atas ucapan itu. Iqrar bil lisan, tasdik bil qalbi, amal bil arkan. Ucapannya begitu, hatinya membenarkan, dan geraknya ini amal bil arkan, jengking istilahnya. Maka membentuk sudut 90 derajat. Ketika berdiri begini, Allahu Akbar membentuk sudut 0,0 tegak.
Ketika kita rukuk membentuk sudut 90 derajat, ketika kita sujud membentuk sudut 15 derajat atau 30 derajat, duduk di antara dua sujud membentuk sudut 90 derajat, dirangkaikan menjadi 360 derajat. Maka ketika seseorang sholat, melakukan sholat dan gerakan begini, dia memiliki energi kinetik sebanyak 40 megahertz. Kecepatannya sama dengan kecepatan bumi mengelilingi matahari di dalam galaksi Bima Sakti kita. Ketoke sampean cuman sholat, tetapi Allah menggerakkan sampean, menggerakkan ibu-ibu dan bapak-bapak ini dengan kecepatan sama dengan kecepatan bumi mengelilingi matahari. 40 MZ. Medan magnetnya itu gelombangnya panjang. Maka semakin sampean merentuh, sampean semakin merenyuh, sampean semakin mengeluh, sampean semakin menghibah kepada Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah cepet-cepet. Jangan seperti sholat di depan di masjid saya sana, di pesantren Abdurrahman Wahid atau pesantren Anuriah Soko Tunggal atau Atobah. Saya punya 12 pesantren kebetulan di mana-mana. Itu nek sholat cepet-cepet banget, apalagi nek sholat raweh. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, cepet banget. Tak tanya loh, kok cepet-cepet banget? Sudah hafal loh bah gitu. Malah ada imam yang mengatakan begini, ini mau cepet apa lambat? Loh, sholat kok kayak ono speedometer gitu, gimana ini? Padahal maknanya itu, kenapa Sayyidina Umar merubah sholat menjadi 33 rakaat? Karena sholatnya Rasulullah itu 8 rakaat. Ning yang dibaca rakaat pertama Al-Baqarah, katam. Rukuknya Nabi itu lebih panjang daripada bacaan katam Al-Baqarah. Sujudnya Nabi lebih panjang daripada rukuknya. Sayyidina Umar berpikir praktis. Iki ngono tekan zaman Sunda Kelapa masjid, oh bubar iki. Maka dirubah jadi 23 tambah witir, tetapi menggunakan surat-surat pendek. Gitu loh. Lah kok sekarang sampai Sunda Kelapa kok malah jadi super express. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ya Allah. Allah. Ya boleh begitu, tapi ya kebangetan to dul. Rukuk membentuk huruf apa? Gini ini apa gini? L kok jengking begini loh, sampai ini kok kebangetan. Huruf H. Mewakili anasir angin atau udara atau hawa. Maka kalau sampean masuk angin, rukuk yang panjang dijamin kentut. Membentuk huruf H mewakili anasir angin, maka alif lam H. Lalu sujud. Sujud ini membentuk huruf apa? Masya Allah. Begitu kok kemelinti iktikaf ngono ki lho, kepiye to ki janjane iki? Astagfirullahaladzim. Membentuk huruf men yem payem. Ini mem yem mem. Huruf mem. Ini yang membedakan manusia dan iblis. Sampai kemudian
Iblis mengatakan ana khalaqtani min nar wa Adam min tin. Aku itu dicipta dari api, Adam kan dari tanah. Karena apa? Karena iblis kemudian tidak mau menyembah kepada Adam. Iblis itu padahal hebat, sebelum pada masa ada manusia itu sudah ada yang namanya Azazil. Dulu sebelum ada planet, ada bumi yang lain yang sudah dibentuk oleh Allah. Maka iblis bernama Azazil, pernah bernama Haris, berjasa menjadi sahabat dan sekaligus gurunya Jibril. Tetapi karena tidak mau menyembah dan hormat kepada Adam yang terbuat dari tanah, maka dia menjadi makhluk bernama Ablasa, makhluk yang mendapatkan inah hukuman. Makhluknya disebut iblis. Maka kalau sampean kok tidak pernah menempelkan kehormatan jidat ini ke tanah, sampean adalah iblis. Gampang. Wah, saya nggak sholat, masih sibuk, tolong pamitkan ya, saya diabsenkan ya. Oh, gundulmu semplok, aku keturunan iblis gue berarti. Karena apa? Tandanya manusia yang dinaikkan derajatnya oleh Allah karena dia mau merelakan kehormatan tempat berfikirnya. Disinilah akal falasifah, di mana roh ketuhanan bisa mencerna di dalam diri kita. Ini lubang ilmu. Ilmu itu adalah makanan roh. Maka kalau ada orang yang rohnya besar, kok tidak dididik dengan ilmu yang cukup, kecilnya pasti nakal, luar biasa. Saya punya anak yang ke-9, saya kasih nama Salman Al-Farisi. Nakalnya 10 orang, Masya Allah, saya sampai izin bapaknya kiai, tukang ceramah, anaknya kelakuannya kayak belatung nangka. Itu kalau nakal itu saya lirik-lirikan sama umiknya. Semula saya ngomong gini umiknya karena kemudian marah, terus kalau malam saya nggak boleh, ya wis aku diem aja tak lirik umiknya gitu. Umiknya terus melototin saya gitu. Ya wis tiru aku saya bilang gitu. Tapi begitu kita berikan makanan yang cukup, saya pesantrenkan umur 6 tahun di pesantren hafal Quran. Kebetulan saya punya pesantren yang khusus anak-anak hafal Quran di daerah Pati. Masya Allah, umur 7 tahun sudah hafal Al-Baqarah, hafal Yasin, hafal surat-surat pendek. Kalau ibu-ibu kan sudah hafal Quran gitu kan apa. Dan jadi tenang. Maka kok ada tetangga sampean kelakuannya comel, tukang ngerasani, pertingkah, pelantitan, itu pasti tidak pernah ngaji. Kalau ngaji, ruhnya mendapatkan makanan ilmu Allah, maka dia akan tentram. Itulah yang nanti akan dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Sampai jam berapa toh ini ceramah iki? Kopinya sudah habis kok, Bu. Loh, sampean kok ngomong kopinya nambah-nambah, sampean linggih di situ, saya tukang gawe itu bukan di situ. Nah, gitu rodok anu, itu kan. Sepotong amplope ra apa-apa, potong amplope lah. Membentuk huruf mim. Ini sudutnya 30 derajat. Coba bayangkan. Maka kalau membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, wahai Allah, engkau adalah zat yang maha tinggi. Di dalam hatinya itu, mulutnya mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, di dalam hatinya, ya Allah, engkau adalah zat yang maha tinggi dan aku rendah. Ora usah dirasani sten wae. Nek mutung rak sida digawe kopi. Diteruskan apa enggak ini soal kopi aja? Astagfirullahaladzim. Lu masjid tapi kayak gini, inteleknya kayak gini aja mental kopi.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan kemudian orang tempat kehormatan yang paling mulia ini kita letakkan di tengah tanah. Kata di depannya adalah tungkak-tungkak desa sing do mlethek ambune ra enak. Loh, kalau nggak pakai kaos kaki nggak apa-apa, kaos kaki pas bolong di sininya itu loh, mas sujud itu bagaimana coba bayangkan. Tetapi karena ini perintah rukun dan menunjukkan kalau tidak dilakukan kita menjadi iblis, maka kita tetap sujud. Kalau sampean sujud pas nenggone sikile wong India atau orang Pakistan, mohon maaf ini yang kalau Pakistan sudah di Indonesia sudah wangi-wangi lah. Tapi kalau asli Pakistan India yang langsung umroh sana, wambune mbek wedhus ya apik wedhus. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti, kula mboten ngenyek mbah sampean sing saking Pakistan lho Gusti. Tapi betul, bener itu. Masa Allah saya itu sampai meh muntah-muntah ki sing dibadhok apa to ki. Tetapi karena ini rukun yang harus kita lakukan sebagai bentuk between antara manusia dan iblis, maka kita akan melakukan dengan sujud subhana rabbiyal a'la wa biham, sekaligus kita merenung. Maka membacanya jangan cepet-cepet, boleh 11 kali 9 kali begitu loh. Jangan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi satu kali tok langsung munggah. Aduh ya Allah Gusti. Nanti iktikaf setelah ini sholat, coba latihan sholatnya. Di tanah inilah Allah menunjukkan kebesarannya. Maka Allah akan marah ketika tanah diperlakukan tidak benar oleh manusia. Alhamdulillah. Jadi waktu saya ada di pesantren dulu, saya diajari kiai saya rodok nyelalek gitu. Gus tak kandani ini ada hadis baru. Loh, hadis kok baru pripun to kiai? Wis to, kowe rungokno. La yarudul naum ila gahwa, tidak bakal bangun seseorang kecuali kopi, diminumi kopi gitu. Aja tiru-tiru, ini kiai makanya jadinya kiai kayak saya ini rapat jelas kiai apa ndak gitu loh, ya toh. Sampeyan aja tiru-tiru, ini hadis pesantren sing. Saya pernah ngandani ibu saya dulu nyusur begitu. Golek ke ayate cerak bingung, golek ke hadisnya bingung. Padahal nyusur ini kan budaya Arab-Arab Yaman itu. Sampai di sepanjang bandara itu dubang dok, kayak orang Irian itu kan begitu. Kan satu keturunan itu, orang Yaman, orang Irian itu satu keturunan, hampir satu keturunan. Dubang banyak gitu. Nah, saya rodo isin terus saya ngomong sama ibu saya, Bu, batin hati saya, ya Allah kalau ngampus ibu kalau ampun di kayak itu so nggih Gusti niki kebaikan. Terus tak jawab dhewe, yo. Saya ngomong sama ibu, Bu, wonten hadis enggal. Loh, hadis kok anyar to nang? Hadis kok baru to nak? Hadisnya bagaimana? Ini dari kiai saya begini, layu sorsoru yudawiru lambeya. Apa kuwi? Aja padha nyusur, sebab nyusur ki marake bibir nduwer. Terus berhenti nggak nyusur sekarang. Karena sudah meninggal. Ila ruhi wa jasadi abina wa umina wa auladina wa zawjina wa syekhina syekhuna hadza majlis al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Diteruskan sujud, kemudian duduk di antara dua sujud membentuk huruf dal. Coba bayangkan, luar biasanya Nabi kita ini memberikan contoh dan keteladanan. Maka ketika panjenengan duduk di antara dua sujud, kok menemukan kekhusyuan 2 menit atau 1 menit atau setengah detik saja, tetapi bisa terbaca doanya yang 8 kata ini, sekali saja sampai akan terselamatkan dari siksa api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga.
Ini. Duduk di antara dua, tapi kalau terawih jangankan tegak begini, belum sempat tegak saja sudah sujud lagi. Lalu bagaimana berdoanya? Justru di sini rahasianya kita muhasabah, berdialog dengan Allah itu di sini. Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, kasih sayangilah aku ya Allah. Wajaburni, cukupkanlah ya Allah. Kalau kata wajaburni ini kemudian bisa meresap ke hatinya Andi Malarangeng, pasti sudah puas dengan kumisnya yang meleketet, gelar doktor dan jabatan menterinya, tidak bakal ditangkap KPK karena sudah merasa cukup diberikan rezeki oleh Allah. Apa kita sudah cukup? Merasa cukup? Ini rahasianya adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau kita merasa cukup atas kodrat dan iradatnya Allah, disebut dalam bahasa tasawufnya qanaah, maka dunia ini tidak ada apa-apanya, karena akan melesap di dalam hatinya hasbunallah, aku cukup dengan Allah saja. Maka Rabi'ah Adawiyah, wali perempuan, laki-laki walinya mesti perempuan, dia berdoa, ya Allah masukkan aku di dalam nerakamu sepanjang aku bisa melihat wajahmu. Ya Allah, masukkan aku dalam nerakamu sepanjang aku bisa melihat wajahmu. Karena kerinduan kepada Allah sedemikian rupa, sudah merasa cukup dengan Allah. Maka wajiburni, kurang apanya? Jadi ketua KPU pindah jadi ketua partai. Lah kok kemudian malah ditangkap KPK, minta digantung di Monas, ini karepe piye to ini? Coba kalau ada wajiburni meresap di dalam hatinya, Masya Allah, wis dadi menteri agama ora bakal masuk penjara kayak Kiai Said Akil Al-Munawar. Maka ada seorang kiai yang hebat luar biasa, muridnya 2000, bisa terbang semua. Nabi Musa kalah ilmunya, tetapi akhirnya matinya kafir. Namanya siapa? Barsesoh. Gelang-geleng wae apalane. Jadi cobaan bagi ulama-ulama begini yang duduk begini pakai serban begini ini, wah ngeri. Lah sampean Gus, saya tidak begitu ulama, ini saya pakai begini karena rambut saya gondrong. Nek ragot tak uculing ini dikira preman. Itu loh persoalannya. Tapi Nabi sendiri rambutnya panjang 40 cm. Kalau nggak percaya lihat di museum Mesir. Jadi kok ono sekarang kok sunah Nabi mung jenggote tok gitu, terus ndase do plontos kuwi wedhus kuwi jenenge. Lihat itu kata di TV Sayyidina Umar gondrong. Saya nggak ngalem sing gondrong-gondrong loh. Saya kebetulan memang gondrong, nek aku rambutnya pendek kayak preman malah. Satpam lah kayak satpam. Jadi wajiburni, tanda kecukupan kita. Seandainya semua pemimpin manusia yang ada di Indonesia ini merasa cukup, dia tidak perlu melakukan penyuapan-penyuapan. Dan bahkan tidak perlu berebut mendapatkan jabatan. Oleh sebab itu Sayyidina Umar ketika dipilih jadi khalifah, dia mengatakan ini adalah cobaan. Tetapi bangsa Indonesia ini royoan menjadi bupati dan wali kota serta gubernur, malah jabatan yang lain. Gaji gubernur untuk menjadi bupati saja paling tidak habis 25 miliar. Gajinya sebulan 50 juta. Kali setahun 600 juta, lama jabatannya 5 tahun 3 miliar. Lah sing 22 juta iki ngerampok mana? Maka polisi-polisi itu nggak usah bingung, tangkep bupati itu wacak sembarang tuh tangkep kabeh pasti korupsi. Karena nggak mungkin orang ikhlas amal 22 miliar itu nggak mungkin.
wajburni Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni. Ini rahasianya. Warfa'ni karena apa? Coba dilihat itu. Innal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu nek gelem nglakoni salat. Di sini Allah menunjukkan apakah engkau sudah muhasabah melakukan perhitungan-perhitungan apa belum. Di sini ketika duduk di antara dua sujud kok sampean khusyuk di situ, masya Allah. Warfa'ni, kenapa kita meminta doa warfa'ni? Karena ketika pitik ngendok min silitil ayam, yang keluar dari silit ayam itu namanya telur, dijual ke pasar langsung laku. Jajal benih bojone sampean itu plastiki diderke ning pasar, benih sampean pasti dilempar Apakah sampean di dalam sholat itu sampean ingat proses kejadian sampean yang dari air yang jember itu sekarang menjadi cuantik-cuantik, guanteng-guanteng, pintar-pintar, berderajat tinggi. Engkau diingatkan oleh Allah, warfa'ni, angkatlah derajat ini supaya abadi. Diingatkan oleh Allah supaya abadi. Innal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu na illal ladina wa amilu falahum. Syaratnya begitu ibu-ibu, bapak-bapak. Ini dialog ini. Kenapa sampean buru-buru harus sujud lagi? Dan kenapa sujudnya juga buru-buru lagi? Takbirnya buru-buru, Fatihahnya cepetnya setengah mati, suratnya pendek banget, ruku'nya pendek banget. Ketika duduk di antara dua sujud pun sampean buru-buru. Untuk apa? Saking bingungnya supaya kelihatan kusuk, bathoknya jeduk-jeduknya di dalam keramik. Kadang-kadang malah dipasangi watu, jadi ono sentolop dua begini, kayak sokle begitu. Justru di sini dialognya. Inilah filosofi sholat. Kenapa kita sholat meniru Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Rasulullah kalau sholat takbirnya lama, rukuknya lebih lama, sujudnya lebih lama, duduk di antara dua sujud lebih lama lagi. Karena di situ ada muhasabah, ada dialog. Maka saat kita sholat, Allah menampakkan wajahnya di depan kita dan kita berdialog. Kita kemudian dinaikkan makomnya jadi makom ihsan. Munculkan, hudurkan, hadirkan di dalam hatimu bahwa engkau melihat Allah, atau sekurang-kurangnya hatimu merasakan bahwa Allah melihat dirimu. Oh, ini duduk di antara dua sujud. Kemudian wajburni, warfa'ni, warzukni. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Ini kalau waktunya tidak cukup, disambung besok apa dihabiskan sekarang? Sekarang apa disambung besok? Ya wes. Ini iki sing marai repot nih. Warzukni ini sesungguhnya marjeknya bukan rezeki yang kita makan ini biasa. Marjeknya warzukni ini adalah innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu yatadhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzi
la yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Rizqun karim ini adalah makanan dari surga, sebagaimana makanan yang diberikan kepada Sayyidatina Maria. Tandanya bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kalau sampean jalan-jalan suatu saat di sebuah warung mandek umpamanya, terus makan, rasanya nikmat banget. Pernah nggak ngalami begitu? Besok, wah sana makanannya enak, warung ada balani lagi, yang jual sama, menunya sama, harganya sama, rasanya beda. Pada saat sampean menemukan kenikmatan, itulah makanan dari surga. Karena sesungguhnya surga sudah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala 1/6 bagian. Maka orang yang calon masuk surga lah yang mencium bahunya lebih dengan jarak 500 tahun sudah bisa mencium bau surga dan merasakan rasanya surga. Bahkan ini adalah tanda-tanda taman-taman surga. Kalau sampean bisa mengerti, saat ini malaikat-malaikat rahmat itu menebarkan sayapnya dari Masjid Sunda Kelapa ini sampai ke Ars, membawa zikir sampean ini. Luar biasa ini. Kalau cuma sekedar kopi 2 gelas nggak masalah. Menjelaskan begini ini angel loh. Anak saya aja nggak bisa jelasin gini. Warzukni itu adalah rezeki dari surga. Jadi bukan rezeki yang bukan rezeki surga. Warzukni. Terus wahdini ya Allah, tunjukkanlah jalan hidupku. Jangan seperti Barseso, semula wali luar biasa, santrinya aja 2000 orang bisa nyebrang lautan, bisa terbang di atas jalan, di atas api bisa, tapi nggak selamat. Wahdini, tunjukkanlah jalan hidupku ya Allah. Kalau awalnya barangkali kurang baik, nanti akhirnya bisa istiqomah. Setelah istiqomah jadi seramu deng kabeh sekarang wis husnul khotimah. Ngono wae lho, Nduk, ya Allah Gusti. Wahdini wa afini ya Allah, berikanlah kesehatan. Coba bayangkan ibu-ibu, masuk akal apa enggak? Duduk dari jam berapa sampai sekarang sampean masih kuat. Kalau ini Allah sendiri tidak memberikan rahmat kepada ibu-ibu dan bapak-bapak ini, enggak bakal kuat. Betul? Ini menunjukkan Allah hadir di 2/3 malam dan 1/3 dunia menyapa, menjamah sampean. Aja turu sore kaki, ana dewa ngangklang jagat. Nggawa pokor kencanane kang isi donga tulak sandang kelawan pangan kanggo wong kang melek dalu sabar lan narima. Itu Sunan Kalijogo ketika mau menyampaikan tanazzalul malaikatu waruhu fiha bitni rabbi min kulli amrin salam ya khatamad lail fajr. Enak dilakukan. Wa'afini, berikan kesehatan ya Allah. Dulu ketika aku miskin sampai berusaha untuk menjadi panitia kurban agar bisa mendapatkan jatah daging dari Sunda Kelapa.
Ya Pak ya? Tapi setelah bisa beli daging, kata dokter kolesterol. Mau makan tempe, emping, melinjo, tahu, kacang, katanya dokter asam urat. Maka di sini rahasianya wa'afini. Berikan kesehatan. Karena berbahaya kalau kesehatan tidak menempel pada dirimu, maka engkau mengikuti dokter sing gombal itu, makanan halal engkau haramkan. Engkau berarti mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih musyrik daripada musyrik. Daging halal apa haram? Tapi karena dokter mengatakan kolesterol, engkau tidak berani memakannya, berarti mengharamkan daging. Padahal kalau panjenengan makan beras dan itu dibacain bismillah, itu salah satu kitab menjelaskan dia akan bercahaya di dalam hati ini selama 40 hari. Ketika makan jagung, makan kacang dengan bismillah akan bercahaya di dalam hati 40 hari. Makan kurma dibacain bismillah akan bercahaya di dalam hati selama 40 hari. Tetapi karena sampai ini sembarang muangan walwal sampai sandal diuntal, kadal dipangan, aspal diemplok. Makanya jalan di Indonesia ini tidak pernah bener karena semulai menterine sampai tukang kuline korupsi kabeh. Lu aspal kok dipangan iki lebih gitu. Terakhir, wa'afini wa'fu anni, maka tutuplah kesalahanku ya Allah. Seandainya Allah itu seperti saya, sampean salah sidik, salah satu dikei titik cilik banget, plik, salah lagi, plik, salah lagi. Sekarang sampean berhadapan dengan saya itu iteng budeng kayak pakaiannya ibu ini pasti. Jangan biar ngantuk, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, ngaji ngantuk itu dapat surga juga. Jadi ini filosofi sholat. Ketika kita berdiri 0,0 derajat, rukuk 90, sujud 30, duduk 90, sujud lagi 30, duduk berdiri lagi 0,0, maka kita memiliki pandangan gerak molekul magnetis seperti cahaya. Oleh sebab itu, internet manapun, satelit manapun, melihat Ka'bah dan Makkatul Mukarramah, melihat Madinatul Munawwarah bercahaya. Dan ketika kemudian saya pas di pinggir bibir halamannya Ka'bah itu, saya ditelepon oleh wartawan sini untuk diwawancara, itu di Ka'bah kok keluar cahaya, Gus. Goblok kamu, bukan cahaya dari langit ke bawah, justru dari bawah ke langit. Karena apa? Hukum fisika mengatakan ketika ada gerakan berlawanan dengan arah jarum jam, ini melahirkan energi kinetik, kemudian melahirkan daya ke atas. Pelajaran fisika kelas 1, cahaya daya ke atas. Maka seseorang yang penyakit apapun, hatimu beku sebeku apapun, ketika engkau melakukan tawaf, maka engkau ibaratnya besi yang menggesek kepada magnet. Cahayamu kembali harmoni, tubuhmu menjadi sehat kembali, wajahnya berseri-seri. Maka kiai yang sering ke sana wajahnya ganteng, meskipun umur saya sudah 67 tahun, kata istri saya masih ganteng. Soalnya bojone mengaku tok, tak kandhani kowe yem. Ini energi kinetik. Maka selamat beriktikaf. Saya sudah menjelaskan asal tahapan, dan tolong ini menjadi catatan. Syukur kalau bisa dibukukan, nanti siapapun yang iktikaf lagi bisa membaca lagi supaya bisa kena, nanti bisa dibacakan anak-anaknya, dibukukan kecil supaya paham. Selama ini orang sholat nggak ngerti filosofi sholatnya. Wis artine ora mudeng, gerakane ora mudeng, filosofine ora mudeng, kon khusuk piye?
kupat kejegur santen-santene banyune klopo menawi lepat nyuwun ngapunten cekap semanten atur kawula. Hanya segini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada manfaat semua dari Allah, tetapi kalau ada kekurangan karena kebodohan saya, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.